Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Teman-teman semua yang saya hormati, alhamdulillah kita semua masih bisa bersama-sama untuk melanjutkan kembali materi kajian daurah kita tentang ilmu ushul fiqh dengan menggunakan kitab Qurratul Ain li Syarhi Waraqat Imamil Haramain. Insyaallah kita akan melanjutkan materi sebelumnya ya, yaitu sampai kepada ta'rif al-istidlal wa dalil. Definisi istidlal dan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratir rahim Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wa anta tawil amr wa anta yasiru jami'a umurina wa taqdi bil hajji Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ta'riful istidlal wa dalil. Wal istidlal thalabud dalil. Istidlal itu mencari dalil. Liyu'addiya ila matlubin tasdiqi. Untuk sampai kepada objek yang dicari, yang berupa objek yang bersifat tasdiqi. Itu objek yang berupa kalam yang mengandung nisbat atau yang mengandung hukum. Fan nazar a'am. Sedangkan nazar itu lebih umum daripada istidlal. Kalau istidlal itu matlubnya hanya berupa matlub yang bersifat tasdiqi, ya, yang mengandung hukum. Sedangkan nazar itu dia bisa tasdiqi, bisa juga tasawuri. Makanya fan nazar a'am minal istidlal li'annahu yakunu fit tasawurat wa tasdiqat. Karena nazar itu terkadang bisa pada tasawurat, terkadang pula bisa pada tasdiqat. Wal istidlal khasun bit tasdiqat. Sedangkan istidlal itu khas dengan tasdiqat. Contoh misalkan al-alam hadisun. Al-alam, ditanya alam itu apa? Alam itu adalah ma siwallah. Ini berarti kan kita hendak mengetahui alam. Nah, alam itu sendiri sebelum disandarkan kepada yang lainnya, maka disebut dengan tasawur, ya. Pemahaman tunggal. Pemahaman tunggal. Nah, memikir-mikir tentang tasawur, ya, apa itu alam? Kemudian didefinisikan alam itu masih Allah, selain daripada Allah. Kemudian tergambar pada diri kita. Kalau selain Allah berarti kita manusia pun selain Allah. Kemudian tumbuh-tumbuhan selain Allah, jamadat, hayawanat, nabatat, itu semua juga selain Allah. Berarti semua itu adalah alam. Nah, itu berarti tasawurat. Nah, bisa dengan menggunakan redaksi nazar itu, ya, artinya kita menganalisis atau menganalisa atau mengangen-angen apa itu alam. Nah, ketika telah dinisbatkan kepada hadis, al-alam ini mahkum alaihnya, sesuatu yang dihukumi. Dia hukumi dengan apa? Dia hukumi dengan hadisun, khabar. Karena kalau dalam susunan jumlah ismiyah itu mubtada dia sebagai mahkum alaih atau musnad ilaih. Nah, khabar itu sebagai musnad atau hukum yang disandarkan. Tapi kalau dalam jumlah fi'liyah itu fi'il lafaz yang pertama dia yang menjadi musnad, sedangkan fa'il dia yang menjadi musnad ilaih, ya. Nah, ketika diisnadkan kepada hadisun itu sudah menjadi tasdiq. Nah,
nazar itu bisa digunakan untuk mengangen-angen objek yang berupa tasawur, mahual alam. Kemudian kita menjawab al-alam huwa ma siwallah, sesuatu selain daripada Allah. Ini bisa menggunakan redaksi nazartu al-alam misalkan. Nah, ketika ditanya lagi alam itu apa hukumnya? Alam itu sifatnya seperti apa? Dijawab al-alam hadisun. Alam itu bersifat hadis. Nah, kemudian ditanya, apa dalilnya alam itu hadis? Ada dalil akli, ada dalil nakli. Dalil akli misalkan kita jawab al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun. Fal alam hadisun. Nah, berarti untuk sampai kepada al-alam hadisun itu bisa kita menggunakan nazartu, bisa juga menggunakan istidlal. Istadalla yastadilu istidlal, berarti istadal itu istadal itu al-alam hadis. Saya beristidlal alam itu hadis bi annahu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun. Jadi ada dua istilah, ada istidlal, ada dalil, ada nazar ya, ada nazar. Nah, kalau istidlal itu hanya untuk yang tasdiki, hanya untuk yang tasdiki. Al-alam hadis itu kita boleh kita hanya bisa menanyakan bagaimana pencarian dalil bahwasanya alam itu hadis. Tapi nggak bisa kita tanya apa itu alam hadis, nggak bisa. Ya, kalau apa itu alam hadis itu tasawur. Apa itu alam, apa itu hadis, bisa kita pertanyakan apa itu alam, apa itu hadis. Tapi kalau dalilnya alam itu hadis apa, nah itu pakainya istidlal. Tapi kalau nazar itu dia lebih umum, bisa kepada tasawurat, juga bisa kepada tasdiqat. Wal istidlal khusun bitasdiqat. Sedangkan istidlal itu tertentu kepada tasdiqat ya. Sehingga disimpulkan kalau kita buat redaksi nazartu al-alam bisa, nazartu anal alam hadisun juga bisa. Tapi kalau istadaltu al-alam enggak bisa. Tapi istadaltu al-alam hadisun itu benar ya. Karena apa? Karena istidlal hanya digunakan untuk objek yang bersifat tasdiki. Wa dalilu lughatan huwa al-mursyid ilal matlub. Nah, dalil secara bahasa itu adalah al-mursyid ilal matlub. Sesuatu yang menghantarkan kepada objek yang kita cari. Li'annahu alamatun alaihi. Karena dalil itu menjadi pertanda daripada objek tersebut. Wa amma istilahan, adapun secara istilah, fa huwa ma yumkinu at-tawassulu bi sahihin nazari fihi ila matlubin juz'i. Sedangkan dalil secara istilah ialah sesuatu yang dengan nazar yang sahih itu bisa sampai kepada matlub. Ma yumkin at-tawassul, sesuatu yang mungkin untuk bisa sampai kepada apa? Sampai kepada ila matlubun juz'i, sampai kepada objek yang tertentu. Dengan cara apa kita sampai kepada objek tertentu? Bisahihin nazar, dengan analisis yang benar. Itu dalil secara istilah. Jadi, apa dalil alam itu baru? Nah, alam itu baru dalilnya ya dengan dalil akli ataupun dalil nakli. Yang mudah dalil aklinya seperti itu tadi kita katakan al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Fal alam hadis. Nah, berarti perkataan kita al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun sampai kemudian menghasilkan kepada matlub juz'i yaitu al-alam hadis, itu berarti nazar yang sahih ya, dengan analisa yang benar. Itu adalah dalil secara istilah. Nah, ta'rifu dzan wa syak. Definisi daripada dzan dengan syak. Wa dzan tajwizu amrayni ahaduhuma azhar minal akhar.
indal mujawiz. Zon itu memungkinkan dua hal atau memperbolehkan dua hal. Yang salah satunya itu lebih jelas daripada yang lain. Indal mujawiz menurut yang memperbolehkannya. Bikasril wawi. Wa qaulul musannif rahimahullah taala inna zon huwa at-tajwiz fihi musamah. Nah, perkataannya Ki Musannif bahwasanya zon itu artinya adalah tajwiz, yakni tajwizu amrain, itu mengandung musamahah. Musamahah itu tasamuh. Ya, makfulah, mudahnya musamahah, dispensasi atau keringanan, diperbolehkan. Walaupun sebenarnya kurang tepat. Karena apa? Fa inna zon laisa huwa nafsu tajwiz. Karena sesungguhnya sebenarnya zon itu bukanlah tajwiz itu sendiri, bukanlah tajwiz itu sendiri, yaitu memperbolehkan adanya dua hal itu bukan. Tapi zon itu adalah atrafu ar-rajihnya itu, yaitu sisi yang unggulnya. Jadi zon itu memperbolehkan, memungkinkan dua hal yang kemungkinan kecil, dua hal satunya lagi yang kemungkinan besar, lebih berat. Nah, zon ini bukan kemungkinan dua ini bukan memperbolehkan adanya dua hal ini bukan, tapi ininya yang kemungkinan besarnya, ya, yang kemungkinan besarnya itu zon. Nah, yang kecil di bawah ini kemungkinan kecil itu namanya wahm. Nah, cuman didefinisikan zon itu tajwizu amrain, yaitu memungkinkan atau memperbolehkan adanya dua hal, bisa ini, bisa ini. Namun yang dimaksud dengan zonnya itu sendiri adalah yang ini, yang kemungkinan besarnya itu, yang 75%-nya itu. Nah, karena apa? Karena zon itu sesungguhnya bukanlah nafsu tajwiznya itu sendiri, bukan. Wa innama huwa atrafu ar-rajih indal mujawizin. Karena sesungguhnya zon itu sendiri adalah atraf ar-rajihnya itu, sisi yang unggulnya. Menurut dari dua sisi yang diperbolehkan itu. Bi fathil wawi. Wa tarafu al-marju al-muqabil lahu yuqalu lahu wahmun. Sedangkan sisi satunya yang diungguli, ya, yang diungguli oleh azan atau kemungkinan kecil itu disebut dengan wahm. Disebut dengan wahm. Di zon itu kemungkinan besar, wahm itu kemungkinan kecil. Wasyak tajwizu amrain la maziyata li ahadihima 'alal akhar. Syak itu adalah tajwizu amrain, memungkinkan atau memperbolehkan adanya dua hal. La maziyata li ahadihima, yang tidak ada keunggulan pada salah satunya. Ya, sama 50-50 ya, 50-50. Tidak ada satunya itu lebih unggul dari yang lain, tidak ada. Mengalahkan yang lain, 'alal akhar mengalahkan yang lain. Indal mujawiz menurut mujawiz, yang memperbolehkan atau yang memungkinkan dua hal itu. Wa taraddud fi subuti qiyami Zaidin wa nafyuhu 'ala sawa syakun. Maka taraddud, ya, bingung ataupun masih bingung, masih belum pasti satu lebih unggul, satu lebih rendahnya. Fi subuti qiyami Zaidin, dalam hal tetapnya berdirinya Zaid, wa nafyuhu 'ala sawa, dan wa nafihi, ya, ataf kepada subut. Fi subuti qiyami Zaidin wa nafihi 'ala sawa syakun. Maka taraddud, bingungnya kita akan berdirinya Zaid atau tidak berdirinya Zaid dengan kekuatan yang sama saja, berdiri dengan tidaknya itu sama saja 50-50, maka itu namanya syak. Tapi kalau ada yang diunggulkan salah satunya, maka yang diunggulkan itu namanya zon, yang diungguli itu namanya wahm, ya. Wa ma'ar rajahani ahadihima zannun li tarafir rajih. Dan kalau ada salah satu yang diunggulkan, maka sisi yang unggul itu namanya zon, sedangkan sisi yang diungguli itu namanya wahm. Itu ya. Nah, fikih itu kekuatan hukumnya itu levelnya adalah level zon, kemungkinan besar. Tidak sampai kepada yakin. Nah, karena apa? Karena dibangun atas dasar ijtihad. Sedangkan ijtihad itu ya bisa benar, bisa salah.
ta'rif usulil fiqhi bil ma'na al-istilahi. Kemudian baru kita membahas mengenai definisi usul fiqh secara istilahi atau setelah dijadikan nama. Sebelumnya kan kita membahas mengenai definisi usul fiqh daripada sudut pandang yang pertama, yaitu qabla ja'lihi alaman, yaitu min haitsu tarkibihi, yaitu tarkib idofi fal murakkab ma'rifah fa ma'rifatul murakkab mutawaqqifun ala ma'rifati ajza'i. Mengetahui makna yang murakkab itu haruslah bergantung kepada makna juz-juznya atau komponen-komponen penyusunnya. Nah, setelah mengetahui komponen-komponen dari penyusun usul fiqh, usul dengan fiqh, maka kita baru tahu bahwasanya usul fiqh itu adalah ya usul yang disandarkan kepada fiqh, yaitu jalan-jalan yang menghantarkan kepada ilmu fikih. Namun setelah dijadikan sebuah nama tertentu bagi satu disiplin ilmu tertentu yang disebut dengan ilmu usul fiqh, maka ulama perlu pendefinisian khusus terhadap fan ini, yaitu fan ilmu usul fiqh. Kalau secara bahasanya ya usul fiqh itu adalah usul, yaitu sumber-sumber jalan-jalan yang menghantarkan kepada ilmu fikih itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ilmu usul fiqh, usulul fiqh bimakna al-istilahi ay ba'da ja'lihi alaman, ba'da ja'lihi laqaban li hadzal ilm, maka wa ilmu usulul fiqh alladhi wudi'at fi hadhihi al-waraqat turuqu ala sabilil ijmal. Jadi ilmu usul fiqh yang waraqat ini diciptakan untuk menulis tentang ilmu usul fiqh itu, ya, itu didefinisikan dengan turuqu ala sabilil ijmal, yaitu turuqul fiqhi al-musila ilaihi, yaitu jalan-jalan menuju kepada fikih, ya. Jadi untuk sampai kepada ilmu fikih, salat itu wajib, itu ilmu fikih. Nah, jalan untuk sampai kepada ilmu fikih bahwa salat itu wajib harus melalui jalan-jalan yang dilakukan oleh ilmu usul fiqh, yaitu dari pengambilan dalilnya aqimus shalah, aqimu itu adalah fi'lul amr dan fi'il amr itu menunjukkan pada mana wajib. Maka berarti salat itu hukumnya wajib. Maka baru ketika telah sampai kepada salat itu wajib, itu disebut dengan ilmu fikih. Kal kalam ala mutlaqil amri ala sabilil ijmal, ya, ala sabilil ijmal, dengan jalan ijmal, yaitu jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada fikih, ala sabilil ijmal, dengan jalan-jalan yang masih bersifat ijmal. Nah, jalan-jalannya ini apa maksudnya? Jalan-jalannya ini adalah dalil-dalil yang sampai kepada fikih, dalil-dalil yang masih bersifat ijmal. Nah, dalil yang bersifat ijmal itu dalil yang kita lihat dari sudut pandang seghotnya atau belum tertentu kepada satu masalah tertentu, belum. Kal kalam ala mutlaqil amri, ini adalah contoh daripada ala sabilil ijmal, seperti berbicara tentang mutlaqul amri, ya, mutlaknya amr, bentuk amr. Ya, bentuk amr itu adalah dalil ijmalinya, dalil yang masih bersifat umum. Kenapa? Karena masih belum tertentu pada satu kasus. Tapi kalau sudah tertentu pada satu kasus, seperti kasus tentang sholat, maka itu baru disebut dengan dalil tafsili. Karena amr itu mencakup pada semua permasalahan. Sholat yang menggunakan amr, aqimus sholat. Zakatnya juga menggunakan amr, atu zakat. Kemudian takwa juga yang menggunakan bentuk amr. Sehingga hukum-hukum yang menggunakan bentuk amr itu masih banyak sekali, sehingga disebut dengan ijmal, masih umum. Tapi kalau sudah mengkerucut kepada satu permasalahan tertentu, maka baru itu disebut dengan dalil tafsili, ya. Nah, ulama usul fiqh itu objek kajiannya adalah mengkaji dalil-dalil yang masih bersifat ijmal, yaitu mengkaji seghot-seghotnya. Karena apa? Karena Al-Quran itu seghot yang digunakan tidak hanya dengan menggunakan satu bentuk, tapi bermacam-macam bentuk, ya. Dari menggunakan bentuk bentuk ada yang bentuknya menggunakan bentuk am, ada yang khos, ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang mujmal, ada yang mubayyan, ada yang majaz, ada yang hakiki, ada amr, ada nahi, ada tamani, ada
taroji dan sebagainya. Nah, semua bentuk-bentuk yang digunakan oleh Al-Quran itu ada faedah-faedahnya, ada dilalah-dilalahnya. Am itu dilalahnya menunjukkan pada mana umum, sehingga kemudian ulama mengoreksi sampai kemudian memutuskan ada satu kaidah la yajuzu al amalu bil am illa ba'da at-takhsis. Tidak diperbolehkan kita mengamalkan lafaz yang am kecuali setelah kita meneliti adanya pentaksisan atau tidak. Kalau sudah diteliti ternyata tidak ada taksis, maka baru boleh kita mengamalkan lafaz am. Nah, itu yang mengkaji semua itu adalah apa? Objek kajiannya ilmu usul fiqh. Nah, setelah ilmu usul fiqh itu terbangun, tercipta dengan dibentuknya kaidah-kaidah ilmu usul fiqh, kemudian kaidah-kaidah ini dipakai oleh ulama fikih untuk apa? Untuk mengambil hukum yang dihasilkannya. Sini kita pakai dalil yang telah ulama usul fiqh itu ambil, yaitu al-amru lil wujub. Kemudian diterapkan kepada ayat Al-Quran aqimus sholat, sampai kemudian menghasilkan sholat itu wajib. Jadi yang membuat perangkat peralatan untuk sampai kepada ilmu fikih itu adalah ulama usul fiqh. Setelah perangkat-perangkat itu jadi, kemudian digunakan oleh ulama fikih untuk menghasilkan ilmu fikih yang menjadi produk jadinya itu, ya. Wan nahyi wa fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti pembahasan tentang nahi, kemudian perbuatan-perbuatan Nabi, wal ijma' wal qiyas wal istishab wal am wal khas wal mujmal wal mubayyan wa ghairi dzalik. Al mabhus an awwaliha bi annahu lil wujub haqiqatan. Yang dikaji pada yang pertama yaitu mutlaqul amri, yaitu apa? Bi annahu lil wujub haqiqatan. Jadi amr dikaji oleh ulama usul fiqh. Ini amr ini kira-kira apa ya faedah dilalah yang ditunjukkan oleh amr ini? Diteliti oleh ulama. Nah, salah satu penelitiannya ulama meneliti bahwasanya perintah itu secara akal naluri manusia, ketika ada seseorang, ya, orang yang a'la, yaitu misalkan sayyidnya atau orang tuanya, itu memerintahkan kepada budaknya ataupun memerintahkan kepada anaknya, ketika budaknya atau anaknya diperintahkan oleh orang tua tidak menuruti perintahnya, itu kan secara akal kurang bagus. Akal menolaknya gitu. Akal menolaknya. Kalau perintah ya harus dilaksanakan. Ini secara akal saja menolak gitu. Menolak perintah. Nah, secara nakli pun itu kalau belum ada perintah itu belum mendapatkan efek apa-apa. Ya, belum mendapatkan efek apa-apa. Di mana dalam Al-Qur'an itu hatta nab'atsa rasulah. Hatta nab'atsa rasulah. Lupa ayat sebelumnya itu. Jadi Allah itu tidak akan menyiksa ataupun tidak akan memberi pahala kaumnya, umatnya sampai adanya utusan, sampai adanya Rasul. Nah, Rasul ini yang membawa perintah. Jadi sebelum ada perintah, ya kita belum terkena kewajiban apa-apa. Kita belum wajib iman, kita pun belum wajib untuk menghindari kekufuran. Karena apa? Karena belum ada perintah itu. Nah, dari situ kemudian para ulama sepakat untuk menetapkan kaidah bahwasanya al-amru lil wujub. Kemudian nahi juga dikaji sampai kepada dilalah-dilalah yang lainnya. Nah, al-mabhus an awwaliha bi annahu lil wujub haqiqatan. Nah, yang dikaji dari yang pertama yaitu tentang pembahasan amr, yaitu bi annahu lil wujub haqiqatan. Bahwasanya amr itu digunakan untuk menunjukkan pada mana wajib hakiki. Wa anisani bi annahu lil hurmah kadzalik. Adanya sifat hakiki ataupun adanya kaidah hakiki ini berarti mengindikasikan adanya majazi. Majazi itu ketika di situ ada bentuk amr namun tidak menunjukkan pada mana wajib dikarenakan ada sharifun anhu atau ada korena yang memalingkan daripada makna wajib. Ya, dari makna wajib. Seperti dalam ayat Al-Qur'an fakatibuhum in alimtum
fihim khairan. Para sahabat diperintahkan untuk membuat akad mukatabah. Akad mukatabah itu akad kepada budaknya agar diakadi dengan akad mukatabah, yaitu budak dengan dicicil. Nih, kita buat akad mukatabah selama 1 tahun, kau harus nyicil selama misalkan 6 bulan. Setiap 1 bulan bayar sekian. Setelah selesai 6 bulan lunas, maka kamu merdeka. Nah, itu fakatibuhum, pakainya bentuk amr. Fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Kalau kau melihat para sahabat yang budak-budak itu adanya kebaikan. Maksudnya adanya kebaikan, adanya amanah daripada budak-budak itu. Ketika kita telah membuat akad, kita husnuzon, kita yakin bahwa budak ini amanah dengan akad ini, dia akan mencicilnya. Tapi kalau misalkan budak-budak ini setelah kita akadi kemudian ternyata kaya-kaya, tidak amanah, artinya budak ini tidak mau menjalankan amanah yaitu menyicil, ya tidak perlu dimukatabah lagi. Ya, nah itu ada korena, yaitu adanya satu, ya kita melihat korena haliyahnya, yaitu haliyahnya budak tersebut itu mampu apa tidak, amanah apa tidak, dan juga takrir dari Nabi juga itu hukumnya tidak wajib. Artinya memukatabahkan budak itu hukumnya tidak wajib. Di samping ada korena haliyah yang menunjukkan adanya budak yang amanah ataupun tidak amanah, dan juga ada takrir dari Nabi bahwasanya memukatabahkan budak itu hukumnya tidak wajib. Jadi sekalipun secara dilalahnya amr itu menunjukkan pada mana wajib, tapi karena di situ ada sorifun anhu, ya ada perkara yang mengalihkan dari makna wajib, maka dialihkan kepada makna lain, yaitu makna sunnah. Kalau bisa dan budak itu amanah, bisa diajak kompromi, silakan akadilah mukatabah. Itu lebih bagus daripada dibiarkan berlama-lama budak itu menjadi budak. Tapi kalau budak itu amanah, budak itu mampu untuk mencicil, lebih baik diakadi mukatabah, ya. Maka ada kaid hakikatan. Wa anisani bi annahu lil hurma kadzalik. Kemudian yang kedua, berarti apa? An-nahyu. Itu bi annahu lil hurma kadzalik, demikian. Ai kadzalika hakikatan, sama juga hakikat. Illa idza kana hunaka sharifun anhu, kecuali kalau memang di situ ada sorifnya yang mengalihkan daripada makna hurma itu. Wa anil bawaqi bi annaha hujajun, dan dari yang lainnya berarti fi'lun nabi wal ijma wal qiyas wal istishab wal am wal khas, itu semuanya adalah hujjah syar'iyyah. Wa ghairi dzalik mimma sayali, dan yang lain-lainnya dari apa-apa yang akan diterangkan nanti. Namun hujjah-hujjah itu masih perlu ditafsirkan kembali. Ada hujjah-hujjah yang muttafaq alaih, ada hujjah-hujjah yang masih mukhtalaf fi. Nah, yang muttafaq alaih itu hanya ada 4. 1 Al-Qur'an, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Yaitu dalilnya dari ayat Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billah. Nah, di situ athi'ullah berarti wajib untuk mentaati Alkitab. Wa athi'ur rasul, mentaati rasul. Wa ulil amri minkum, dalam masalah agama berarti mentaati ulama, berarti mentaati ijma'. Fa'in tanaza'tum fi syai'in, dan apabila kalian berselisih dalam satu masalah, maka farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah, yaitu Alkitab, farudduhu ilallahi war rasul, dan kembalikan kepada as-sunnah, yaitu dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Itu maksudnya adalah kembali kepada qiyas. Ketika tidak ada nas yang sharih yang menjelaskan tentang hukumnya satu masalah tertentu, maka masalah-masalah yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis itu kita tempuh dengan cara qiyas, itu ya. Nah, selain daripada itu masih mukhtalaf fi. Bi khilafi turuqil fiqhi al-musila ilaihi ala sabili ta'yin wa tafsil. Berbeda dengan jalan-jalan fikih yang menghantarkan kepadanya
dengan jalan secara ta'yin atau tafsil. Bi'aisu inna kulla tariqin tusilu ila mas'alatin juz'iyah. Sekiranya masing-masing daripada jalan itu menghantarkan kepada satu masalah tertentu yang bersifat juz'i, yang menunjukkan tentang hukumnya secara nas, awistimbaton atau secara istimbat, adanya ijtihad. Contoh aqimus sholah. Nah di sini aqimus sholah ini disebut dengan dalil tafsil atau dalil juz'i atau dalil ta'yin. Karena apa? Karena sudah tertuju kepada satu masalah tertentu, yaitu masalah tentang sholat. Tapi kalau dilihat daripada segot amarnya, aqimu itu bentuk amar. Nah bentuk amar itu masih umum. Artinya umum digunakan untuk masalah sholat ya amar, digunakan untuk masalah zakat juga amar, digunakan untuk masalah takwa juga amar. Semuanya itu banyak yang menggunakan bentuk amar. Maka bentuk amarnya itu sendiri disebut dengan ala sabilil ijmal. Dan itu adalah objeknya ulama usul fiqh. Tapi kalau sudah tertentu pada satu permasalahan seperti masalah tentang sholat, itu sudah sudah juz'i atau tafsili. Dan itu objek permasalahannya ulama fikih nantinya. Wala taqrabu az-zina wa sholatihi. Nahu aqimus sholah wala taqrabuz zina wa sholatihi sallallahu alaihi wasallam fil Ka'bah, dan sholatnya Nabi di dalam Ka'bah kama akhrajahu asy-syaikhan wal ijma' ala anna li bintil ibn as-sudus. Permasalahan sholatnya Nabi di Ka'bah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan ijma' mengatakan bahwasanya bintul ibn itu mendapatkan 1/6 bersamaan dengan adanya bintu sulb haisulaha sibalaha, yaitu anak perempuan sekandung sekiranya atau pada keadaan tidak ada asobah, itu mendapatkan 1/6. Nah itu adalah ijma, permasalahan ijma yang memang sudah ta'yin. Ta'yinnya ta'yin bin nas, seperti ya ini tentang ahli waris, ya tentang waris itu kan dalam Al-Qur'an ya nas. Artinya ta'yin tafsilnya itu jelas. Tidak ada penjabaran lebih dalamnya lagi dengan melalui ijtihad. Tapi sudah sore mendapatkan 1/6 untuk bintul ibn. Tapi kalau masalah-masalah yang lain itu perlu adanya istimbat hukum, seperti masalah wajibnya sholat, kemudian kaifiyahnya sholat, syarat-syaratnya sholat, rukun-rukunnya sholat, itu apa saja. Nah itu ala sabilil istimbat, bukan ala sabilil tansis, yaitu adanya nas yang sorehnya. Nah itu bukan pembahasannya ulama usul fiqh. Kenapa? Karena pembahasannya ulama usul fiqh itu hanya pada ala sabilil ijmal, bukan ala sabilil ta'yin wa tafsil, bukan. Tapi kalau ala sabilil ta'yin wa tafsil itu pembahasannya ulama fikih, ya ulama fikih. Wa qiyasul aruz alal bur, dan pengkiasan beras pada bur gandum. Kenapa? Karena dalam hadisnya itu hanya mencantumkan bur. Al-burru bil burri wasyairu bisyair. Itu bur, tapi arus itu tidak ada. Nah ini bagaimana ini kalau masalah arus yang tidak ada dalam hadisnya? Apakah arus tidak termasuk kepada barang ribawi karena nggak ada dalam hadis? Ataukah arus juga masuk ke dalam kategori barang ribawi? Nah maka cara penempuhannya dengan menggunakan jalur qiyas. Dengan adanya satu titik temu jami yang mengumpulkan keduanya itu, yaitu sama-sama makanan pokok. Fimtina ibadi bibad illa matlan bimislin yadan biyadin. Nah, mengkiaskan arus kepada bur gandum dalam hukum, apa hukumnya? Hukum imtina ibadi bibadi. Dalam hukum tercegahnya menjual sebagian dari arus bur dijual dengan sebagian yang lain, kecuali syaratnya harus sama dan serah terima langsung. Tamathul dan takobud. Tamathul komposisinya sama, takarannya sama, ya. Takarannya sama. Nah, ya dan biadin itu serah terima langsung. Artinya tidak ditangguhkan. Nah, itu haram juga pada arus. Karena apa? Karena dikiaskan dengan albur.
Nah, ada satu titik temu yang menyatukan keduanya. Kenapa bisa dikiaskan kepada albur? Itu karena aruz juga sama seperti albur, yaitu sama-sama makanan pokok bijami al-quti bainahuma. Karena adanya satu titik temu yang menyamakan keduanya, yaitu sama-sama kedua-duanya adalah makanan pokok. Kama rawahu Muslim. Wastisahabil ismah liman yasyuk fi baqaiha. Dan menetapkan ismah, menetapkan keterjagaan liman yasuku fi baqaiha, keterjagaan bagi orang yang ragu dalam tetapnya keadaan itu. Jadi kita ini misalkan telah wudhu ya, kita telah wudhu, kemudian setelah beberapa jam kemudian kita ragu, tadi saya sudah wudhu, pada waktu sholat zuhur itu saya sudah wudhu, orang saya sudah sholat. Tapi pas jam 2 setelah kita bincang-bincang ngobrol-ngobrol dengan teman, kita mau baca Quran, kita ragu. Kira-kira wudhu saya yang pada waktu sholat zuhur tadi masih ada apa enggak ya? Sudah batal atau masih suci? Nah itu ragu. Nah di sini ada kaidah istishabul ismah atau istishab atau menetapkan keadaan dengan menetapkan pada keadaan sebelumnya. Menetapkan keadaan sekarang dengan dengan keadaan sebelumnya. Keadaan sebelumnya itu apa? Keadaan sebelumnya kamu dalam keadaan berwudu, maka tetapkanlah keadaan sekarang sama seperti keadaanmu dulu, yaitu keadaan punya wudu. Sehingga furuk-furuknya kaidah itu banyak pada masalah al-yakin la yuzalu bisyak, itu kaidah asasinya. Nah, sebawahnya furuknya kaidah-kaidah ini ya banyak. Ada man syakka fil qalil awil katsir humila 'alal qalil. Man syakka hal fa'ala syai'an amla fa innahu lam yaf'alhu. Itu juga kaidah-kaidah turunan daripada kaidah-kaidah asasi al-yaqin la yuzalu bisyak. Nah, itu juga fa inna hadhihi turuq laisa min usulul fiqh. Nah, semua jalan-jalan ini, jalur-jalur ini itu bukan termasuk tergolong daripada ilmu usul fiqh. Tidak termasuk dan tergolong dari kajiannya ilmu usul fiqh. Wa in dzukira ba'duha fi kutubihi yakni usulul fiqh itu tamsilan. Walaupun ada sebagiannya yang disebutkan dalam kitab-kitab usul fiqh itu tak lain hanya sebagai tamsil, bukan menjadi inti pembahasannya, bukan. Tapi inti pembahasannya usul fiqh itu secara garis besar hanya meliputi 3 pokok pembahasan besar, yaitu ma'rifatu adillatil fiqhi ijmalan wa kaifiyatil istifadati minha wa halil mustafid. Ya, itu pokok pembahasan secara garis besar daripada ilmu usul fiqh. Adapun pembahasan-pembahasan yang lainnya seperti yang tadi disebutkan, itu tak lain disebutkan hanya sebagai tamsilan, sebagai contoh agar bisa lebih mengena kepada tujuan atau target utamanya. Itu yang pertama adalah turukuhu ala sabilil ijmal. Jadi ilmu usul fiqh secara istilah adalah turukuhu ala sabilil ijmal, yaitu mengetahui jalan-jalan fikih secara ijmal. Kedua, wa kaifiyatul istidlal biha, yaitu bagaimana caranya beristidlal, ya, tata cara beristidlal dengan dalil-dalil yang bersifat ijmali itu. Yang pertama, usul fiqh itu kajiannya adalah dalil-dalil yang bersifat ijmali, dicari oleh ulama usul fiqh. Di Al-Quran kumpulkan semua. Ini ada amr, ini ada nahi, ini ada am, ini ada khos, ini ada mujmal, ini ada mubayan, ini ada ada hakiki, ada majaz, kumpulkan semua. Nah, setelah dikumpulkan kemudian dikaji. Ini maknanya apa, dilalahnya apa, kaidahnya seperti apa. Nah, setelah itu kemudian wa kaifiyatul istidlal biha. Bagaimana caranya beristidlal dengan dalil-dalil itu tadi. Ya, setelah jadi dalilnya, ya sok silakan dipakai dalil itu, diterapkan kepada ayat Al-Qur'annya, diterapkan kepada aqimus shalah. Ketika ada dalil yang masih bersifat am, coba terapkan kaidahnya am. Al-amal la yajuzu al-amalu bil am illa ba'da at-taksis. Maka kita tidak boleh mengamalkan lafaz yang am kecuali setelah kita mengkaji mukhasis-mukhasisnya. Dan mukhasis-mukhasisnya itu ada berapa? Dikaji oleh ulama
usul fiqh pada sebelumnya. Bahwasanya mukhasis itu ada dua. Ada mukhasis yang mutasil, ada mukhasis yang munfasil. Yang mutasil itu bisa menggunakan illah, bisa menggunakan ghayah, bisa menggunakan yang lainnya. Yang munfasil itu bisa menggunakan ayat Al-Quran, bisa menggunakan hadis. Itu setelah dikaji semuanya, ternyata tidak ada. Nah kalau sudah tidak ada mukhasisnya, berarti kita boleh mengamalkan lafaz yang am. Tapi kalau ada, maka tidak boleh kita mengamalkan lafaz yang am, kecuali setelah kita mentaksisnya dengan taksis itu. Nah itu nanti ada cara-caranya dalam beristidlal. Karena kalau tidak menggunakan ilmu usul fiqh, kita nanti akan banyak menemukan kontradiksi-kontradiksi antara beberapa redaksi hadis dengan hadis yang lain. Atau Al-Quran dengan hadis. Itu banyak contohnya. Tapi nantilah, jangan langsung dijelaskan semua, nanti takut bingung ya. Jadi objek pembahasan ilmu usul fiqh yang kedua itu adalah tata cara beristidlal ya. Tata cara beristidlal dengan dalil-dalil yang bersifat ijmali itu. Ai biturukil fiqhi al-ijmaliyah, yaitu dengan jalan-jalan fikih yang ijmali itu, min haitsu tafasiliha wa juz'iyatiha 'inda ta'arudiha min taqdimil khas minha 'alal 'am. Min haitsu tafasiliha wa juz'iyatiha 'inda ta'arudiha. Itu ketika terjadi ta'arud, itu ya kita tafsil juz'inya. Ini bagaimana ketika terjadi ta'arud, itu nanti ada tata cara ataupun ada cara penyelesaian. Ada penyelesaian terlebih dahulu antara dalil-dalil yang juz'i satu sama lain, yaitu terjadi ta'arud, maka cara pertama misalkan harus dengan cara jama', mengumpulkan antara keduanya. Ini diarahkan kepada ini diarahkan kepada yang ini, sehingga enggak terjadi kontradiksi. Tapi kalau misalkan enggak bisa, maka mungkin ditaksis. Ini kontradiksi dari sudut pandang amnya, di sini kontradiksi dari sudut khosnya, maka yang am mentaksis yang khos, yang am ditaksis oleh yang khosnya ditaksis oleh yang am. Bingung ya? Pengen dicontohkan? Misalkan contoh, di Bulughul Maram itu ada hadis idza kana al-ma'u kullatani lam yahmil al-khabath. Idza kana al-ma'u kullatani lam yahmil al-khabath. Ketika air itu dua kula, maka tidak mengandung najis. Ya, tidak mengandung najis. Itu hadis yang pertama. Kemudian kita temukan lagi hadis yang lain. Ya, al-ma'u tauhurun la yunajjisuhu syai'un illa al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un illa idza ghalaba ala rihihi aw ta'amihi aw launihi. Air itu hukum asalnya adalah suci, mensucikan, kecuali ketika salah satu sifatnya berubah, warnanya, rasanya ataupun baunya. Nah, di sini terjadi kontradiksi. Kontradiksinya seperti apa? Kita pahami yang pertama. Di situ ada am di satu sisi, ada khas di satu sisi. Ya. Am di satu sisi, al-ma' idza kana al-ma'u kullatani, ketika air itu dua kula, lam yahmil al-khabas, tidak mengandung najis. Itu umum. Umum untuk apa? Untuk apa? Umum kepada apa? Umum, baik itu berubah salah satu sifatnya ataupun tidak berubah. Yang penting dua kula. Paham nggak umumnya ya? Air itu kalau dua kula tidak mengandung najis. Umum, baik itu berubah salah satu sifatnya ataupun tidak berubah salah satu sifatnya. Umum di satu sisi. Tapi khusus di sisi yang lain, yaitu terkhusus hanya air yang dua kula. Ya. Kalau air itu tidak dua kula, maka tidaklah yahmil al-khabas. Berarti yahmil al-khabas. Pahami ya, hadis yang pertama, umum di satu sisi, khusus di sisi yang lain. Umum di satu sisi, umum menyeluruh kepada semua jenis air, baik yang berubah sifatnya ataupun yang tidak berubah sifatnya. Yang penting air itu dua kula, maka la yahmil al-khabas. Itu umum yang pertama ya.
Kemudian khusus di sisi yang lain, yaitu khusus bagi air-air yang dua kula. Kalau air itu kurang dari 2 kula, maka hendaklah yahmil al-khobas, melainkan yahmil al-khobas. Paham? Dari sini paham ya? Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, al-ma'u tauhurun la yunajjisuhu syai'un illa ghalabahu atau illa ghalabahu rihuhu aw ta'muhu aw launuhu, kecuali ketika salah satu sifatnya itu berubah, warnanya, baunya ataupun sifatnya. Nah, pada hadis yang kedua ini pun mengandung sisi umum dan sisi khusus. Sisi umumnya hadis yang kedua, al-ma'u tauhurun la yunajjisu syai'un, air itu hukum asalnya suci mensucikan, umum menyeluruh kepada apa? Menyeluruh kepada baik itu air 2 kula ataupun kurang dari 2 kula. Sementara hadis yang pertama bagaimana? Khas, ya enggak? Khas kepada yang 2 kula. Tapi hadis yang kedua ini umum, al-ma'u tauhurun, air itu suci mensucikan. Air itu suci mensucikan, la yunajjisu syai'un illa ghalabahu rihu aw ta'mu aw launuhu. Itu umum, baik yang kurang dari 2 kula ataupun yang telah mencapai 2 kula. Semuanya itu dikatakan suci mensucikan. Padahal pada hadis yang pertama itu mengatakan bahwa air itu suci mensucikan hanya pada air yang 2 kula. Berarti kan kontradiksi enggak? Kontradiksi. Hadis yang pertama itu khusus kepada air yang 2 kula, sedangkan pada hadis yang kedua itu umum, baik 2 kula ataupun tidak 2 kula, semuanya dikatakan tohur, semuanya dikatakan suci mensucikan. Itu umumnya hadis yang kedua. Khususnya hadis yang kedua itu pada masalah apa? Khususnya hadis yang kedua, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un illa ba'da ghala atau illa ghalabahu rihu aw ta'mu aw launuhu. Ini khusus pada apa? Khusus pada air yang berubah sifatnya, yaitu illa ghalabahu rihu, kecuali ketika rihnya berubah, sifat-sifatnya berubah, maka tidak lagi tahur. Berarti khusus pada air yang berubah sifatnya, ya. Sedangkan pada hadis yang pertama umum, idza kana al-ma'u kullatani lam yahmil al-khabas, umum, baik berubah sifatnya ataupun tidak berubah sifatnya. Sedangkan pada hadis yang kedua khusus pada yang berubah sifatnya. Ini bagaimana? Kontradiksi. Hadis yang pertama umum di satu sisi, tapi pada hadis yang kedua khusus pada sisi yang itu. Dan pada sisi yang lain di hadis yang kedua ini umum, tapi pada hadis yang lain di satu sisi yang sama itu malah khusus. Ini bagaimana ini cara mengkontradiksinya? Pertama dengan dijami, diarahkan satu sama lain. Mungkin hadis ini diarahkan ke sini, di hadis ini diarahkan ke sini, ternyata tidak bisa. Maka menggunakan cara metode dengan penjamian, yaitu dengan cara pentaksisan, yaitu am yang ada di hadis yang satu ditaksis dengan khas yang ada pada hadis yang lain. Begitupun am yang ada pada hadis yang lain ditaksis oleh khas yang ada pada hadis yang lain. Sehingga ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i itu beristimbat bahwa air yang 2 kula, itu ketika terkena najis itu tetap hukumnya suci mensucikan, asalkan syaratnya itu apa? Tidak berubah. Tapi kalau air itu kurang dari 2 kula, maka baik berubah ataupun tidak berubah, maka tetap hukumnya mutanajis. Yaitu karena hasil pentaksisan itu, ya. Jadi keumuman hadis yang pertama yaitu umum, baik itu berubah sifatnya atau tidak berubah sifatnya ditaksis, hanya yang berubah sifatnya dipegang satu, hanya yang berubah sifatnya, sehingga memunculkan ataupun memutuskan satu kesimpulan hukum bahwa air itu hukumnya suci mensucikan kecuali apabila sifatnya berubah. Karena apa? Karena telah ditaksis.
Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, keumuman hadis yang pertama, bahwasanya air itu hadis yang kedua ya, hadis yang kedua bahwasanya air itu tahurun, suci mensucikan, umum, baik 2 kula ataupun kurang dari 2 kula, itu ditaksis oleh hadis yang pertama, idza kanal ma'u kulatani, ditaksis dengan hadis yang kedua bahwasanya air itu suci mensucikan, khusus syaratnya ketika 2 kula. Maka kesimpulan yang kedua, khusus yang 2 kula. Sehingga kemudian sampai kepada istinbat hukum bahwasanya air itu hukumnya suci mensucikan, syaratnya 1 ketika tidak berubah sifatnya, kedua ketika 2 kula. Ya, ketika 2 kula. Tapi kalau tidak 2 kula, maka mutanajis. Atau 2 kula tapi berubah sifatnya, maka mutanajis. Paham enggak? Nah, itu salah satu kaifiyatul istidlal biha, cara beristidlal dengan dalil-dalil itu. Nah, itu baru am. Nanti ada mujmal, ada mubayyan, ada hakikat, ada majaz. Banyak sekali kaidah. Makanya kita kalau bisa hafalkan kaidah-kaidah, enak kita hafalkan semua kaidah-kaidahnya sehingga kita bisa langsung menerapkannya dengan kaidah-kaidah yang kita hafal itu. Sehingga saya punya metode khusus dalam memantapkan atau mengitkonkan pemahaman itu dengan metode tahqiqul mutun. Tahqiqul mutun itu ada 2, ada nazam, ada nathar ini. Nah, karena orang itu levelnya itu menurut saya ada 3. Ada yang hafal redaksi, teks, kitab, matan, nazam, nathar, tapi dia ndak paham. Ada itu hafalan-hafalannya, penting hafal setoran. Tapi ada level yang kedua, dia hafal plus paham. Ya, dia hafal plus paham. Ini yang kedua. Ada lagi yang ketiga, lebih hebat lagi. Dia hafal, paham plus juga bisa mentahqiq. Artinya mentahqiq itu dia hafalan-hafalannya dan pemahaman-pemahamannya bisa langsung diaplikasikan pada saat dia membutuhkan. Ndak telmi gitu istilahnya. Ndak telmi. Terkadang kan kita itu telmi. Ketika kita butuh pada apa yang kita butuhkan pada waktu itu, kita sulit mikir apa ya kira-kira. Padahal dulu saya pernah hafal. Padahal dulu saya pernah pernah paham. Tapi ketika hendak mengungkapkan, apalagi hendak berhujjah dengannya, kita kesulitan. Yaitu karena kita hendak mentahqiqnya. Nah, nanti dalam pentahqiqan matan, entah itu nazam ataupun nathar ataupun Al-Quran dengan hadis, itu ada cara tersendiri sehingga orang yang sudah bisa mentahqiq itu ketika ditanya langsung, sebutkan dalilnya, sebutkan hujahnya, sebutkan teksnya, sebutkan redaksinya, itu dia bisa langsung menjawab. Misalkan kita sudah menghafalkan bait, misalkan sudah menghafalkan alfiyah, kemudian ditanya definisi kalam, kita bisa langsung jawab, kalamuna lafzun mufidun kasakim wa summa filun summa harfun kalim. Alamat isim bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamizun hasal. Isim nakiratun qabilu al muathira awaqiun mauqiyam aqal zukira. Al hal wasfun fudlatun muntasibu mufi halin kafaran adhabu. Itu tapi kalau misalkan kita hendak ditahqiqnya kadang bingung. Hal definisinya apa ya? Bentar. Diangan-angan. Sulit kadang dibuka. Tapi kalau sudah ditahqiq, karena sudah ada pelatihannya dan sudah terbiasa sehingga ingatnya cepat langsung. Mubtada'un zaidun mu'adzirun khabar, in qulta zaidun mu'adzirun ma'na tazar. Itu kalau misalkan semua hafalan kita itu ditahqiq, enak ketika kita menjawab apa itu, enggak usah kepat-kepit buku, tapi hafalannya sudah tertahqiq. Karena apa? Karena sesuai dengan kode-kode yang sudah ditentukan, itu sudah kita tentukan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Nah, itu ada metodenya. Al-Quran, hadis pun bisa ditahqiq. Orang Al-Quran itu kan banyak apa? Banyak klasifikasinya. Ada yang berupa dalil-dalil tentang syariah, ada yang tentang akidah, ada yang tentang tarikh, ada yang tentang akhlak. Nah, itu kalau dikumpulkan semua syariat, kumpulkan semua yang akidah, kumpulkan semua yang tentang akhlak. Nah, baru kemudian ditahqiq. Ya adalah itu nanti. Minimal itu kita telah sampai kepada level yang kedua, hafal dengan faham. Atau fahamnya saja enggak apa-apa, atau hafalnya saja enggak apa-apa. Syukur-syukur ya bisa semuanya. Gitu.
Wa inna ma hasala at-ta'arud fiha likauniha dhanniyatun. Idla ta'arudha baina qati'ataini. Wa inna ma hasala at-ta'arud fiha likauniha dhanniyatun. Kenapa kok bisa sampai ada ta'arud seperti ini? Ya, bisa adanya ta'arud seperti ini. Itu likauniha dhanniyatun. Kenapa? Karena dalil-dalil yang terjadi ta'arud di dalamnya itu hanyalah dalil-dalil yang dilalahnya itu zonni. Jadi nanti dilalah itu dalil itu ada yang dilalahnya itu qat'i, ada yang dilalahnya itu zonni. Ada qat'iyatul dilalah, ada zonniyatul dilalah. Ada qat'iyatul wurud, ada zonniyatul wurud. Nah, itu lebih dalam lagi nanti. Nah, yang terjadi ta'arud itu hanya terjadi pada dalil-dalil yang bersifat zonni. Tapi dalil-dalil yang bersifat qat'i tidak ada ta'arud di dalamnya. Idzla ta'arudha baina qati'ataini. Karena tidak ada ta'arud pada dalil-dalil yang qat'i. Yang terjadi ta'arud itu pada dalil-dalil yang zonni. Wa qawluhu wa kaifiyatu. Nah, perkataan Musannif wa kaifiyatu birraf'i itu atfan ala qawlihi turuquhu. Jadi kaifiyatul istidlal biha itu merupakan ataf kepada turuquhu. Jadi usul fiqh itu adalah turuquhu ala sabilil ijmal wa kaifiyatul istinbatati minha. Wa kaifiyatul istidlal bi turuqil mazkurah tajurru ilal kalam. Nah, tata cara beristidlal dengan jalur-jalur yang telah disebutkan tadi yaitu ala sabilil ijmal itu menarik mendorong pada pembicaraan, pada pembahasan tentang sifat-sifatnya orang yang beristidlal dengan dalil-dalil itu. Karakteristiknya atau kriteria-kriterianya orang-orang yang beristidlal dengan dalil itu, yaitu mujtahid. Jadi pembahasan daripada ilmu usul fiqh itu secara garis besar ada tiga. Yang pertama adalah turuquhu ala sabilil ijmal, kedua adalah kaifiyatul istidlali biha, ketiga adalah halul mustafid, ya. Keadaan mustafid wa huwal mujtahid. Kriteria seorang mujtahid itu apa saja? Memenuhi syarat apa saja? Nah, itu adalah pokok kajian ilmu ushul fiqh secara garis besarnya. Fa hadhihi thalatha a'ni. Maka ketiga objek pembahasan ini, apa ketiga ini? Turuqul fiqhi al-ijmaliyah wa kaifiyatul istidlali biha wa sifati man yastadillu biha hiya al-fan al-musamma bihadzal laqab. Maka ketiga pokok pembahasan besar ini yaitu dalil-dalil fikih secara ijmali dan tata cara beristidlal dengan dalil-dalil tersebut dan sifat-sifatnya orang yang beristidlal dengan dalil tersebut yaitu mujtahid. Hiya al-fan al-musamma bihadzal laqab a'ni usul fiqh. Itulah fan disiplin ilmu yang disebut dengan nama ilmu usul fiqh. Al-musyair bimadahi bibtina'il fiqhi alaih, yang dipuji dengan bahwasanya ilmu usul fiqh itu adalah ilmu yang ilmu fikih itu dibangun di atas ilmu usul fiqh. Jadi adanya ilmu usul fiqh itu lebih dulu daripada adanya ilmu fikih. Karena apa? Karena ilmu fikih dibangun di atasnya ilmu usul fiqh. Ya. Wa ya al-ma'na atsani alladzi taqaddamat al-isyaratu ilaihi. Ini adalah makna yang kedua yang telah diisyarahkan sebelumnya. Ya. Ini adalah makna yang kedua yang telah diisyarahkan keduanya. Makna yang kedua apa? Makna yang kedua dari ilmu usul fiqh. Karena ilmu usul fiqh di sebelumnya, pada penjelasan sebelumnya itu dikatakan ada dua makna. Ada makna usul fiqh qabla ja'lihi alaman wa huwa al-idhofi wa huwa tarkib idhofi, dan yang kedua adalah ba'da ja'li alaman wa huwa al-musamma ataupun ba'da ja'lihi alaman ay laqaban li hadzal ilm wa huwa ilmu usul fiqh, ya. Jadi ini adalah makna usul fiqh yang kedua yaitu secara istilahi. Abwab usulul fiqh. Mungkin kita cukupkan dulu ya. 1 jam. Semoga bisa dipaham, kurang lebihnya mohon maaf. Abwabu usulul fiqh wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahman.